Selamat malam. Ada Gwen, ada Dr. Nani Venska, Dr. Nani. Kemudian ada Firsty ya. Jadi malam ini dan kedepannya saya akan lebih manfaatkan Instagram Live ini untuk berbincang-bincang. Jadi lebih live lah ya. Jadi bukan hanya saya yang bicara, itu nanti kita bisa tuangkan dalam bentuk video. Tapi kita menggunakan Instagram Live ini untuk berbincang-bincang. Ya, malam ini ada Ibu Firsty. Ya, Ibu Firsty itu menjalani operasi bulan Oktober tahun lalu 2019 ya. Dan saya nanti akan join dengan Ibu Firsty. Nanti mungkin penting bagi kita semua, penting juga buat saya ya untuk ya mendengarkan ya sebenarnya Ibu Firsty mengalami apa sih sebenarnya. Sebentar ya, saya akan undang Ibu Firsty untuk ikut di sini ya. Ya, kita bentar lagi akan join. Ini akan lebih menjadi interesting, menjadi menarik karena kita akan mendengarkan. Halo, Bu Firsty. Halo. Apa kabar? Baik, Dok. Baik ya. Kabar baik. Ya, tapi kemana? Saya belum muncul nih kayaknya di ini. Gambarnya belum ada. Udah kelihatan belum ya wajahnya? Saya sih udah. Kenapa ini kok jadi? Cuma, udah ya? Udah. Cuma Ibu Firsty kurang ke bawah sedikit, kepotong di. Iya, saya ya, di ininya saya sebentar. Mesti naik lagi sedikit lagi. Oke. Di sayanya kok nggak ada ya? Apanya nggak ada? Bentar, Dok. Di sayanya tuh nggak ada, nggak kelihatan gitu loh. Nah. Saya nggak bisa. Udah ya? Iya. Belum. Gambar saya nggak ada ya? Gambar sayanya yang nggak ada, jadi saya nggak bisa ngukur. Nggak bisa ngukur. Udah oke belum? Udah, ini sekarang udah oke, bagus. Oke, udah oke ya? Ya. Ya, halo dokter. Ya, halo juga. Apa kabar? Ya, sudah lama nggak jumpa ya. Waktu itu kalau saya nggak salah, jumpa terakhir waktu pas sebelum Ibu, kita pernah ada Ibu, saya paling ingat Ibu besokannya ikut dengan gathering kita ya di Ancol ya. Betul kan ya? Ya, betul. Jadi itu 3 hari, kalau nggak salah 3 apa 4 hari setelah OP. Ya. Saya hadir di acara gatheringnya komunitas bariatrik ya. Ibu kalau nggak salah langsung waktu itu dari langsung datang atau enggak ya? Sempat pulang dulu ya sehari sebelum. Enggak. Ya, sempat pulang. Jadi waktu itu saya OP kalau nggak salah tanggal 25 ya. Tolong dibantu datanya, saya lupa tanggal 25 apa tanggal 25. Saya inget banget waktu itu saya telat beberapa jam dari jadwal operasi ya, Dok. Harusnya kalau nggak salah ya OP-nya itu kalau nggak salah dijadwalkan saya jam 3 apa jam 2 siang gitu. Terus saya baru OP-nya itu jam 8 ya. Jam 8 jam 8 setengah 9 saya baru masuk. Jadi beberapa jam sempat telat gitu kan. Iya. Terus jam-jam saya inget banget jam 12 saya udah buka mata tuh jam 12 kan. Udah sadar gitu. Jam 12 udah oke, udah sadar. Terus ya udah masuk ruangan, saya inget lagi. Masuk ruangan jam 2 saya inget. Semua baik-baik aja, baik-baik juga. Paginya udah langsung turun dari kasur. Paginya udah turun. Iya, karena waktu itu agak telat juga tuh. Waktu itu kan sholat subuh, karena saya ingat masih banget sholat subuh, saya masih di atas kasur, tapi saya ingat banget harus sholat subuh. Saya sholat subuh, terus saya tertidur lagi sekitar jam 8 setengah 9 pagi, saya coba untuk turun. Saya ingat banget waktu itu, saya chat sama dokter, saya WA dokter waktu itu, Dok, saya bisa turun nggak dari kasur? Terus dokter bilang, kalau nggak pusing dan ibu sanggup, katanya gitu. Udah saya cobain kan, jadi jam 8 setengah 9 itu saya udah turun dari kasur kan, saya coba, ternyata nggak pusing. Terus saya coba jalan juga bagus, enak.
Ayo udah, akhirnya udah jalan-jalan. Udah jalan-jalan, terus akhirnya siangnya udah ke kamar ke toilet sendiri, ya udah. Terus malamnya udah keluar dari kamar malah karena udah suntuk kan seharian di dalam kamar. Ya udah saya jalan-jalan di lorong rumah sakit pada akhirnya gitu. Dan itu yang sebenarnya bikin saya amazing dok gitu loh, bahwa nggak seserem, maksudnya gini, aku nggak seserem yang saya pikirin ya gitu. Saya udah bisa langsung turun dari tempat tidur dalam waktu ya kurang lebih berarti 6-7 jam kemudian saya udah bisa turun dari tempat tidur kan gitu. Dan ya udah enak lah gitu loh posisinya. Padahal ibu operasi lumayan ini, ibu kan mini gastric bypass ya, betul ya? Betul. Ya, jadi ibu betul. operasinya itu bukan yang biasa, yang sangat umum dilakukan adalah ini adalah sleeve. Ibu bukan itu. Ini adalah mini gastric bypass. Artinya agak lebih ruwet. Betul. Ada sleeve-nya, ada bypass-nya gitu. Jadi tapi cukup baik ya, saya kira dibanding operasinya dibilang wah berat, tapi ibu, pengalaman ibu cukup oke kan. Terus ini satu, makan minum gimana ibu sudah operasi? Bahkan minum waktu itu kan memang baru air ya, dan yang katanya ada panas gitu atau misalkan apa namanya enggak GERD atau apapun namanya, enggak tuh waktu itu. So far semuanya so good, saya masih bisa minum walaupun memang nggak bisa banyak ya gitu, dan diusahakan untuk minum tapi nggak ada keluhan gitu, maksudnya saya nyaman, merasa nyaman gitu, nggak ada yang panas, sakit atau apa gitu, nggak ada. Seperti yang kalau saya coba pelajari dari vlog-vlog orang atau dari cerita orang gitu, saya nggak ngalamin itu dok gitu loh. Alhamdulillah banget sebenarnya gitu. Nyaman lah semuanya gitu posisinya, nyaman banget gitu posisinya. Jadi makan minum ya ada aturannya kan, waktu itu kan 2-3 hari itu hanya boleh minum air putih gitu kan, terus susu dan lain sebagainya gitu. Dan setelah 1 bulan baru kan bisa makan yang normal, tapi memang nggak bisa normal juga sampai sekarang ya, paling 2 sendok 2 sendok pun itu udah gak bisa. 2 sendok kalau pengen makan protein banyak berarti nasinya dikurangin, kalau pengen makan nasi agak banyak ya berarti proteinnya dikurangin. Itu pilihan pada akhirnya gitu. Kalau mau makan banyak lagi ya, kalau misalkan pengen masih nambah ya bisa sih nambah, tapi tunggu 2 jam gitu loh dok, 2 jam kemudian atau paling cepat 1,5 jam kemudian baru bisa memasukkan makanan lagi gitu. Tapi sejauh ini makanan saya termasuk makan yang semuanya makan dok gitu loh. Kan ada beberapa teman-teman kalau saya suka tanya, suka chat gitu kan, nggak bisa makan tepung misalkan gitu ya, nggak bisa masuk oil kayak gitu. Kalau saya semua masuk dok, itu yang saya syukuri juga gitu loh. Jadi tepung misalkan mie misalkan gitu ya dok, mie atau bakso misalkan, kalau saya lagi pengen nakal gitu, pengen nyobain bakso gitu kan udah lama, masuk sih semua, cuman ya 1 sendok 2 sendok, setelah itu nyerah, give up, nggak bisa lagi masuk gitu. Saya sih bersyukurnya di situ. Cuman jumlah ya? Jenis? Iya, kalau jenis saya sejauh ini nggak ada masalah. Kopi misalkan, saya kan pencinta kopi ya dok. Misalkan kopi espresso pun saya masih masuk loh dok. Misalkan saya pakai, tapi bukan double shoot ya, cuman 1 shoot aja espresso, saya masih masuk. Turkish coffee yang espresso gitu masih oke, nggak perih, nggak apa gitu di perut saya. Cuman ya itu hanya jumlahnya saja jauh berkurang. Misalkan ya kalau misalkan saya minum Starbucks misalkan yang grande dulu 10 menit selesai. Ya sekarang 3-4-5 jam baru bisa. Jadi irit ya Bu ya, jadi irit. Iya benar, jadi irit banget. Tapi yang balik lagi yang amazing itu adalah pasca OP yang dalam waktu beberapa jam itu yang udah oke gitu loh dok. Itu yang saya syukuri gitu. Ya mungkin beda-beda nahan sakit orang mungkin beda-beda, tapi kalau di saya itu kan dulu saya orang yang jarang sakit, alhamdulillah saya jarang banget ke dokter, jarang sakit.
kalinya ke dokter adalah OP gitu kan. Jadi kan parno kan, jatuhnya parno ya. Tapi ternyata setelah dijalanin, enggak kok enak. Maksudnya nyaman lah kalau kayak gini mah. Kalau bisa dibilang sakit dari 1 sampai 10, berapa ya? 3, 4 ya? Paling gitu. 3 lah paling. Ya karena kan pagi-paginya jam 8-nya saya udah jalan, Dok. Udah turun dari kasur, udah nggak telentang di kasur yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kita juga besok malam, kita hari keempat waktu gathering kita juga ya amazed juga. Ibu udah datang, udah jalan sendiri, udah iya. Karena udah oke banget. Satu pertanyaan, Bu. Iya. Ibu lapar nggak selama ini? Lapar nggak sudah operasi terutama? Enggak ya? Enggak. Yang ada lapar mata. Iya. Ada yang nanya tuh, Dok, Mbak Alona ya, dulu suka pedes nggak? Sekarang bisa makan pedes nggak? Saya jawab ya, Mbak. Saya jawab ya, Dok ya? Iya. Boleh dijawab ya, Dok? Silakan. Mbak Alona, saya itu orang Padang. Orang Padang itu makannya pedas dan rawit. Jadi sampai sekarang saya nggak bisa makan kalau nggak ada rawit. Jadi tetap makanan saya, protein saya, misalkan ayam yang nggak di ayam atau apapun itu pasti pedas gitu loh, pasti ada rawitnya dan nggak ada masalah. Dan nggak ada masalah, nyaman-nyaman aja ya. Kalau misalkan sakit perut, oh iya ini, Dok, paling yang saya amazing lagi adalah setiap habis makan kalau kepenuhan nggak lama pasti pup, Dok. Itu kayak otomatis gitu, Dok, gitu loh. Jadi kayak automatically, dan itu nggak bisa ditahan gitu. Jadi kalau kita udah terlalu makan yang dipaksakan, misalkan baru 1 jam makan, terus 1 jam kemudian makan lagi, nah itu pasti dia langsung meminta untuk dikeluarkan gitu, Dok. Iya, itu tuh yang itu namanya ada refleksnya, refleks antara gaster dengan kolon, gastrocolic reflex. Jadi kalau kita dikasih makanan akan muncul peristaltik, artinya gerakan usus itu akan muncul sehingga feses atau tinja yang sudah siap untuk dikeluarkan tuh langsung akan keluar. Tapi bukan berarti makanan yang kita masuk langsung dikeluarkan, enggak. Cuman refleks itu memang akan lebih meningkat pada pasien-pasien pasca bariatrik gitu, memang betul. Ya, jadi itu satu. Terus yang kedua adalah kalau makan kepenuhan, paksa nih, misalkan karena lidah masih pengen, perut udah ngerasa sakit, itu automatically juga, Dok, ke kamar mandi. Jadi kalau anak saya udah ngerti banget, ini Bunda makan udah penuh nih, pasti muntah gitu. Jadi otomatis muntah, Dok. Kalau misalkan ya kan lagi nikmat gitu ya, lagi makan apa, misalkan sambel lah gitu kan, ya udah, saya udah tahu paling nasi 2 sendok, ayam paling setengah misalkan gitu kan. Saya nambah nih nasinya jadi 1 sendok lagi. Walaupun udah sambil berdiri, Dok, udah sambil jalan-jalan, nggak bisa. Tunggu aja dalam waktu paling lama 1 menit, lari ke kamar mandi, dan itu dikeluarin. Dan itu pasti keluar gitu. Itu udah kayak otomatis gitu. Ya, paling baik memang jangan sampai muntah sih, ya. Iya, tapi kan kadang-kadang ya ini nakalnya saya atau lidah karena lagi nikmat kan, Dok, gitu ya. Aduh, nikmat makan pakai sambel gitu, pakai lalap. Aduh, nggak bisa berhenti gitu, walaupun udah nggak nerima, udah nggak bisa gitu. Jadi ya makan besok udah muntah, ya jackpot pada akhirnya gitu. Iya. Nah itu, Dok, ada pertanyaan lagi dari Mbak Alona, Dok. Iya, karena bypass lebih pendek. Apa jadi BAB-nya lancar? Ya memang betul ya, ada pengaruhnya, tapi pendek juga nggak pendek-pendek banget kok. Ya kita kan baru ngerjain juga sadi misalnya, jadi anastomosisnya di usus halus yang agak lebih bawah. Itu pun masih ada 3 meter, 4 meter usus yang dipakai untuk bisa menyerap segala macam. Jadi itu hanya sifatnya ada refleks aja. Kita isi, dia akan mengeluarkan. Memang betul tuh ada hubungannya dengan, karena itu adalah bypass ya. Mungkin kalau sleeve nggak seberapa kayak begitu. Kalau bypass memang ada pengaruh itu, karena ya ada yang di bypass lah ya. Buat Ibu Versti, tadi pertanyaan saya mengenai dumping. Ibu ada dumping nggak? Aja kalau minumnya. Nah itu gimana? Nah itu dok. Suster Susan juga tanya, ada dumping nggak, Bu? So far nggak pernah ngerasain dumping. Malah saya nanya, dumping itu apa ya, Suster? Itu kalau makan manis jadi kelengan, pusing gitu, berkeringat. Enggak. Saya makan baklava di Turki aja
pertama memang basicnya saya nggak suka hal yang terlalu manis, makanan terlalu manis. Tapi saya cobain makan baklava, misalnya itu kan manis banget ya, itu kayaknya gula yang kita makan. Nggak ada damping, Dok. Okay. Makanya itu saya bener-bener ngerasa apa ya, ngerasa nyaman banget lah gitu. Semua makanan, jenis makanan masuk, bisa saya makan, tapi porsinya sangat menjadi jauh berkurang gitu aja. Tapi mau manis, mau kopi gitu ya. Karena kan kalau soda kan memang saya nggak suka soda, jadi saya sampai sekarang pun nggak pernah nyoba minum soda gitu. Tapi let's say kalau kopi, espresso, misalkan yang manis-manis, wajit, jenang, baklava yang kayak gitu-gitu, dodol kayak gitu-gitu, semua masuk. Nggak ada, semua masuk. Semua masuk tapi porsinya gitu. Goreng-gorengan, bakwan, apalah itu masuk semuanya, Dok. Masuk kayak udah kayak orang hidup normal aja. Cuman ya satu mungkin sekarang menjadi stuck gitu, tapi nggak naik, tapi stuck misalkan gitu, nggak turun lagi karena kan semua dimakan ya, Dok, gitu ya, mau goreng ya mau apa semua dimakan gitu, pedes, manis, asem, nggak ada, semuanya bagus, maksud semuanya masuk gitu. Ibu berapa dari berapa menjadi berapa sih, Bu? Sekarang berapa habis setahunnya berat badannya? 78. Pertama sakit 117,5. 117,5 ya. Ya lumayan ya, udah 40 ya. Good. Lumayan. Emangnya kalau makan banyak terasa sakit ya perutnya? Oh ya, tolong dijawab, Bu. Iya, bukan sakit, tapi lebih kayak neken ke atas gitu. Jadi kayak apa ya? Bukan begah ya, apa sih namanya? Ya bisa dikatakan sakit tapi nggak sakit gitu, gimana ya? Kayak begah apa sih, neken gitu, kayak neken dan dia pengen dikeluarin lagi gitu loh, lebih ke situ sih sebenarnya gitu. Kalau saya gitu. Kalau saya dapat dari omongan orang itu adalah kayak mengganjal di ulu hati ya. Iya, kayak ngeganjel, terus dia kayak ngeganjel, terus dia pengen dikeluarin gitu. Itu apa ya, tandanya itu gitu. Jadi kalau udah dapat itu ya berarti lebih baik stop gitu, jangan sampai kita harus muntah gitu atau jackpot gitu posisinya gitu. Kalau saya sih sarannya gitu, dan semuanya kalau saya ada ayam masuk, daging sapi masuk gitu. Ya awal-awal memang agak susah, agak seret, berasa nggak enak gitu ya awal-awal. Tapi karena mungkin saya juga selalu berkomunikasi nih, Dok. Ini nggak tahu ya, apakah ini bisa juga berguna untuk teman-teman yang lain yang emang masih susah untuk makan protein ayam atau daging sapi gitu. Jadi dulu awal-awal saya memang susah juga makan ayam, dada ayam terutama, sama sapi gitu kan, daging sapi. Karena kan memang sakit, bukan sakit itu apa sih, kayak seret gitu, Dok. Rasanya tuh seret gitu. Nah, saya selalu berkomunikasi nih. Kalau mungkin apa ya bahasa kerennya, mungkin self healing apa gimana gitu, saya berkomunikasi sama diri saya sendiri gitu. Aduh, ayo dong dimakan gitu kan, bosan makan telur terus gitu kan. Ayo dong masuk dong, enak kok, nggak sakit gitu. Saya coba terapi itu sama diri saya sendiri, Dok, gitu. Ngomong gitu loh sama diri saya sendiri gitu. Ayo kita mau makan ini nih hari ini. Jadi saya selalu gitu. Misalkan mau makan waktu awal-awal, mau makan dada ayam misalkan. Saya ngomong dulu sama diri saya sendiri. Ayo dong masukin si ayam ininya ya, jangan sampai dimuntahin lagi, jangan sakit ya gitu. Sambil berdoa gitu. Saya kunyah pelan-pelan. Ya akhirnya bisa. Akhirnya masuk tuh semuanya sampai sekarang gitu. Kalau dikunyah bagus membantu ya, Bu ya? Sejauh ini yang saya rasain seperti itu, Dok. Karena kan saya ngerasa gini, saya harus makan putih telur terus kan pusing ya, Dok. Maksudnya jadi sekarang ini kan kita makan itu kan karena emang butuh gizi kan buat tubuh kita, karena udah ya tinggal sedikit kan. Nah, saya ngerasa kalau saya makanan sehat saya susah saya masukin, protein susah masuk juga, cuma putih telur aja yang bersahabat dengan saya takutnya jadi malgizi gitu loh, Dok, posisinya kan. Ya, satu-satunya cara, saya coba ngomong sama diri saya gitu loh. Ayo dong, makan si dada ayam ini, jangan ngerasa sakit ya gitu. Saya ngomong aja kayak orang gila gitu. Maksudnya ngomong ya, bismillah ya, masukin ya, jangan. Hipnoterapi. Ya, mungkin selfie apa hipnoterapi gitu.
Nah akhirnya ya udah di bulan ketiga, bulan keempat udah lancar makan makan si dada ayam dan protein-protein yang lain gitu, udah nggak ngerasa sakit sampai sekarang gitu loh. Lancar semuanya gitu. Seperti halnya yang makanan-makanan lain pun saya selalu berkomunikasi sama si makanan itu gitu. Aduh saya pengen makan ini please ya gitu. Bisa masuk ya ke badan saya ya. Ayo dong kerjasama. Saya sambil elus-elus perut saya misalkan gitu. Jangan sakit ya, jangan sakit. Ya dan ya alhamdulillah lah ya, puji Tuhan lah. Maksudnya semuanya enak gitu sampai sekarang. Itu mungkin berkat itu juga apapun bisa saya makan gitu. Boleh nanti. Gak ada alergi tepung. Gathering berikutnya kita akan ini ya, kita akan bahas. Mungkin kita juga undang orang mungkin untuk bahas itu, akan bagus sekali tuh. Ya kalau ibu ada kenalan. Iya karena saya ngerasa apapun itu komunikasi dulu sama diri gitu loh. Iya. Apapun ya, maksudnya apapun untuk waktu saya mau memutuskan OP pun, ya saya komunikasi sama diri saya. Aduh, kalau kamu begini terus, nanti kamu sakit ini, nanti kamu sakit ini. Ayolah, bisa lah, kamu pasti bisa gitu. Jadi yang ya itu self healing atau ya berkomunikasi lah sama diri, berdamai sama diri gitu loh kalau saya. Ibu ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi. Ya. Turunan berat badan sampai ngap kali ya kalau kata orang Sunda. Ya ngap. Ya bener, ngap. Jadi sesek gitu kalau makannya kebanyakan. Yang saya rasain sesek, automatically harus dikeluarin biar kalau kebanyakan gitu, automatically mau nggak mau harus dikeluarin baru kita ngerasa nyaman gitu. Penurunan BB sampai 40, ada bagian kulit yang menggelambirkah? Ya itu sih konsekuensi ya ada, tapi karena rajin olahraga juga menurut saya sih masih batas toleran karena saya jogging masih dikerjain 30 sampai 45 menit. Terus kemarin sempat nih sebelum konsultasi sama dokter Dita untuk turunin lagi, sempat nge-gym juga karena udah pengen program turun lagi, karena kan targetnya 65 ya, walaupun kata dokter Dita jangan kekurusan Bu, katanya 67 68 aja. 65 dok. Nawar kan dokter Rita karena pakai takutnya naik lagi. Emang ibu selama ini pernah naik? Enggak sih, belum pernah naik, paling stuck doang gitu. Ada sih yang bukan menggelambir ya, tapi yang memang lebih yang menggelambir mungkin, tapi masih kalau menurut aku dibanding menggelambir itu tidak ada apa-apanya dengan 40 kilo yang turun gitu posisinya. Jadi masih happy lah, karena ya itu ya, hidup nggak bisa sempurna ya dok gitu loh. Ada hal yang harus dikorbankan juga, tapi harus ada yang disyukuri. Kalau saya gitu ya. Jadi ada yang nggak ada yang perfect. Ada dokter yang ngomong adalah bahwa gelambir itu adalah mahkotanya ya. Kita mahkota, kita mendapatkan gelambir itu sebenarnya udah benar-benar sesuatu yang harus disyukuri ya. Karena artinya kita turun banyak gitu. Itu sesuatu yang kita syukuri, itu benar-benar price-nya kita bisa dapat bahwa gelambir itu. Dan ya itu paling nanti PR-nya kalau sudah kalau sudah sampai BB yang diinginkan, back to gym paling untuk ngebalikin itu semua. Tapi kan satu-satu gitu loh, mau mana dulu nih gitu kan, mau BB dulu, karena automatically gini, semua juga dokter gizi yang manapun yang sudah pernah saya konsultasiin, kalau misalkan sekarang ngebentuk dulu otot, nanti kamu stres dengan timbangan, otomatis masa otot naik, timbangan pasti naik. Kamu nanti nyangkanya badan kamu naik, padahal masa otot yang naik gitu kan posisinya. Lebih baik sekarang turunin dulu lemaknya, setelah turun lemak, baru deh tuh bikin otot atau shaping atau apapun gitu. Jadi ya satu-satu, ya nggak ada yang sempurna, harus ada yang dipilih gitu. Dan saya lebih memilih nurunin BB dulu, baru bikin otot kalau mau bikin otot gitu. Kalau enggak, ya syukurin aja dulu udah bisa sampai 65 aja. Oh, amazing itu perjuangan yang gila, itu gila banget. Buat saya itu hal yang harus disyukuri banget. Ini ada lagi Mbak Alona. Mbak Versti mau nanya personal nih. Apa yang membuat Mbak Yaki memutuskan untuk bariatrik? Kan pasti banyak hembusan negatif di sekitar kita, teman atau keluarga khususnya. Yang bikin saya memutuskan
untuk OP adalah satu, saya punya genetik keluarga yang tidak bagus. Jadi yang namanya jantung, ginjal, darah tinggi, kolesterol, trigliserid, kayak gitu-gitu itu ada di lingkungan keluarga terdekat saya, nenek, kakek, tante, om gitu. Itu uh, apa deket banget dengan kehidupan saya. Terus dan keluarga saya gede-gede semua nih, gede-gede semua, kakak-kakak saya tinggi-tinggi, sepupu-sepupu saya tinggi-tinggi, badannya gede-gede, 120, 130, pokoknya big family lah posisinya. Dan saya udah worry sebenarnya. Jadi ada satu kejadian, saya tidak menikmati traveling saya gitu. Saya jatuh karena emang badan saya masih waktu itu masih 117,5, jatuh, dan akhirnya pokoknya tidak menikmati traveling lah intinya. Yang akhirnya saya memutuskan saya pulang ke Indonesia harus diet gitu kan awalnya. Setelah diet apapun dikerjain deh, diet yang asal-asalan, apalah sampai rambut rontok lah, nggak makan garam, apalah turun tuh 15 kilo. Karena malas lagi naik lagi kan, lebih parah lagi naiknya gitu. Itu sekitar 1 sampai 2 tahunan gitu melakukan diet, terus akhirnya ke dokter gizi turun, itu udah paling bener lah. Dokter gizi turun sih turun betul, tapi karena ada pekerjaan yang mengharuskan saya bukan lepas ya, maksudnya tidak disiplin dengan pola makannya dokter gizi itu, dalam waktu 8 bulan naik lagi 18 kilo. Nggak sampai setahun naik lagi 18 kilo. Turunnya 14 kilo, naiknya 18 kilo. Kan stres kan ya gitu. Nah, dan kaki udah mulai pegel juga, jalan udah mulai ngos-ngosan lagi gitu. Nah, waktu itu inget banget suatu malam saya iseng gitu buka-buka. Oh sorry enggak, saya dengar dulu tentang bukan novel. Siapa yang orang Kerawang? Iya, iya. Nah itu yang orang Kerawang itu yang gede banget badannya. Ya, ya. Ya itu, nah itu apa sih, itu diapain gitu. Dari situ tuh saya coba cari tahu, oh ini bariatrik gitu. Nah dari bariatrik akhirnya saya coba-coba buka vlog-vlog orang luar. Memang saya mempelajari vlog-vlog orang luar itu kurang lebih sekitar 4 sampai 6 bulanan lah. Saya searching, saya cari tahu apa itu, bagaimana, resikonya apa. Saya cari dokter-dokter di Indonesia tuh siapa yang bariatrik dan lain sebagainya lah gitu. Kurang lebih 6 bulan lah saya survei sendiri mencari tahu, dan macam-macamnya ada apa aja, bariatrik itu ada apa aja, harus seperti apa, vitamin apa yang diminum, bla bla bla, itu 6 bulan. Sampai akhirnya ya udah, yakin karena memang badan saya udah melar sangat jauh dan udah di luar batas toleransi saya juga. Terus saya juga nggak mau makin gede lagi, dan satunya lagi saya udah capek diet yang ya diet pola makan apalah itu gitu ya, karena kalau lepas dari itu automatically naik lagi gitu kan. Dan saya kan memang pemakan segala macam. Maksudnya saya nggak punya alarm. Kalau sekarang kan saya punya alarm, perut saya sendiri udah jadi alarm ya. Saya udah nggak bisa, nggak mau saya gila mata kayak apapun nggak bisa sekarang gitu kan. Emang udah ada takarannya segitu gitu. Jadi, dan walaupun waktu saya berat badannya berat pun, hasil labnya bagus ya dok ya, waktu itu kan semuanya bagus ya, nggak ada trigliserid, nggak ada kolesterol, nggak ada jantung. Walaupun sehat waktu itu, saya tetap ngerasa mau sampai kapan saya sehat seperti ini dengan tubuh yang makin membesar gitu. Walaupun semuanya bagus waktu itu ya dok ya, bahkan dokter bilang, wah ini dengan berat badan seperti ini, inget banget, jantung bagus, ginjal bagus, semua bagus, kata dokter kan gitu. Udah cepet, ayo minggu depan kita OP gitu kan. Saya bilang, ntar dulu dok, saya menentukan dulu ini nih, memantapkan hati ya dok ya. Waktu itu akhirnya 2 minggu kemudian ya, karena kan harus puasa 2 minggu ya dok ya. 2 minggu lah, seperti itu Mbak Alona. Jadi hembusan negatif sih nggak ini ya, nggak ngedengar kanan kiri, karena udah banyak mempelajari secara tidak langsung, terus baca-baca juga, terus konsul juga sama dokter juga. Saya nggak sekali ya dok ya, 2 apa 3 kali gitu ya, untuk meyakinkan gitu. Terus ya
ya yakin aja, karena memang untuk diri kita sendiri, orang lain kan nggak ngerasain apa yang kita rasakan. Bagaimana pegelnya kaki saya waktu berjalan, gimana ngos-ngosannya. Sekarang ibarat kata diajak lari atau diajak jalan 1,5 jam, ayolah berani nantang sekarang gitu. Kalau dulu, aduh, jangankan 1,5 jam, 15 menit aja kaki udah kram. Intinya kan seperti itu ya dok gitu. Ya, ya banyak orang yang memang nggak sadar bahwa obesitas itu memang penyakit ya. Itu mesti jangan didiamkan. Nggak ada istilahnya biar gemuk tapi sehat tuh. Nggak ada itu. Walaupun labnya masih bagus, tapi dalam waktu beberapa tahun biasanya itu mulai satu persatu mulai berjatuhan tuh. Mulai anjlok ini, mulai merah sana, mulai merah sini gitu. Ibu Versti, gimana komunitas kita membantu nggak? Komunitas kita kan ini kita kayaknya yang pertama nih kita buat komunitas dan sekarang masih jalan juga. Cuman kita karena COVID aja jadi kita nggak bisa bertemu lagi nih sekarang. Tapi komunitas kita itu? Sangat membantu ya kalau menurut saya. Karena kita bisa bertukar pikiran, terus kita bisa saling menyemangati, itu intinya gitu kan. Kadang-kadang kayak misalkan saya sama Clarissa gitu kan, suka WA-an, udah turun berapa kilo gitu, udah turun sekian, aduh aku masih stuck gitu kan, back to diet gitu-gitu. Jadi tenang aja, minum ini, minum proteinnya ini gitu. Komunitas itu bagus banget dok, menurut aku jangan sampai diberhentiin. Maksudnya mudah-mudahan terus berkembang, terus saling bertukar pikiran, terus yaitu berbagi apa yang dirasakan gitu. Siapa tahu misalkan metode self healing saya atau hipnoterapi yang saya terapkan sama diri saya bisa saya share ke berguna untuk teman, untuk yang lain yang mau misalkan yang mau melakukan bariatrik atau yang pasca atau lagi baru tapi masih merasakan sakit gitu, mungkin coba dengan self healing seperti itu, karena itu pun memang saya selalu mengerjakan itu gitu loh. Misalkan keluar dari tempat OP waktu itu saya sadar, saya berterima kasih sama diri saya gitu. Aduh udah jam 12, saya udah sadar ya, udah di sini dingin banget gitu. Aduh makasih Versti udah berjuang tadi gitu. Kita udah sadar nih sekarang, makasih ya gitu. Itu selalu berterima kasih sama diri gitu sambil megangin perut gitu. Aduh jangan sakit ya gitu. Kan kita harus kerja gitu-gitu. Jadi saya bener-bener selalu say thank you sama diri saya sendiri gitu, sampai di tahap saya udah bisa OP, terus saya bisa turun. Besok siangnya saya udah mandi sendiri. Misalkan saya nanya ke dokter, dok udah bisa mandi belum? Kalau emang ibu sanggup katanya gitu kan. Oh ya udah, karena memang udah nggak enak gitu kan. Dari kemarin nggak mandi, saya mandi lah. Iya kan? Ya udah saya mandi. Intinya kalau habis operasi, saya akan jauh lebih senang kalau masuk ke ruangan. Oh pasien saya lagi di kamar mandi gitu, lagi buang air kecil lah, lagi apa, itu saya akan senang sekali. Dibanding kalau pasien saya masih duduk aja baring terus, itu saya ya akan lebih seneng lah kalau udah jalan-jalan. Jadi jam 12 siangnya itu waktu itu saya mau sholat zuhur, saya WA dokter, inget banget karena saya selalu inget step-step itu. Saya tanya, dok saya boleh mandi nggak? Ya kalau nggak ada masalah, ibu udah oke, mandi aja gitu. Oh ya udah saya mandi lah gitu kan, ya karena emang butuh kesegaran juga kan, mandi gitu. Jadi ya mual misalkan habis OP, ya mual sedikit ada, tapi nggak sampai yang muntah-muntah jackpot gimana gitu. Mungkin itu juga salah satu, itu juga mungkin terjadi karena saya selalu berkomunikasi sama diri saya gitu. Ayo ya, ini kan kita begini buat sehat nih gitu, bukan buat cari penyakit gitu. Ayo kerjasama, ayo ini, ayo itu, ya ngomong aja dok, kayak orang gila aja gitu, ngomong sama diri sendiri gitu. Nanti gathering, kalau COVID udah selesai kita bikin gathering, nanti ibu mesti share. Iya. Iya, ya karena kebetulan adik, ya, ibu terus. Ya, karena adik saya yang nungguin juga amazed ya, dia bilang gini, nih yakin nih udah mau turun dari tempat tidur. Kalau nggak dicoba sekarang, kapan lagi? Orang saya nggak ngerasa gimana gitu. Nggak pusing nih? Enggak gitu kan. Cuman haus, emang yang saya rasain haus waktu itu ya. Cuman haus gitu ya. Walaupun akhirnya panggilin suster untuk bantu berdiri gitu. Bantu pegang dulu aja sus gitu. Diberdiriin, ya udah jalan. Udah jalan-jalan, besoknya kata dokter boleh pulang. Iya, jadi cuma semalam doang gitu, karena kan dokter, Bu, ada yang kerasa apa?
nggak ada, saya bilang gitu, orang saya udah oke kok gitu. Ya udah pulang deh besok paginya kan dok, ya berarti cuma tidur semalam doang gitu. Jadi operasi ya ini intinya semalam operasi, besokannya pulang ya, hari kedua pulang ya. Iya. Good. Iya, hari kedua pulang gitu. Hari keempat gathering. Iya, ibu gathering datang ke Ancol ibu. Ibu satu pertanyaan. Ibu kan sering bepergian ya. Ibu kan sering bepergian. Gimana Bu? Abis bariatrik dengan bepergian masalah nggak? Oke. Bariatrik Oktober, November, Desember saya keluar. Oktober bariatrik, November, Desember awal saya body rafting. Saya kan minta izin juga waktu sama dokter, dok, saya mau body rafting boleh nggak gitu kan? Ibu ngerasa sesuatu? Enggak. Enak. Ya udah cobain aja Bu, cobain body rafting. Oke, nggak ada masalah. Terus Desember akhir saya pergi keluar, kurang lebih 1 bulan main ski dan lain sebagainya. Yaitu makan baklava, makan yang minyak-minyak, apalah itu, enggak. Semua nggak ada masalah. 2 bulan berarti ya, 2 bulan kurang lebih 2 bulan saya udah bandel dok. Maaf, 2 bulan saya udah makan baklava, udah minum kopi Turki, terus udah apa lagi ya? Udah makan daging kambing, udah makan burger, udah makan semua. Intinya udah semua dimakan dalam waktu 2 bulan. Walaupun mungkin kata dokter sebenarnya nggak boleh ya, tapi saya yakin kalau emang diri sayanya bisa nerima dan bisa berdamai, dan saya ngerasain nggak ada apa-apa, ya udah saya coba aja walaupun memang aturan sudah 1 bulan ibu boleh mau makan apa aja itu enggak. Oke. Sudah oke ya sebenarnya ya, berarti dijaga. Betul, jumlahnya jauh banget dok, jumlahnya jauh banget nggak bisa. Jadi saya tidak bisa menikmati kebab atau Iskandar yang seporsinya gede banget, itu udah nggak bisa. Jadi Iskandar itu belinya nebeng ke temen. Sekarang gitu, saya ngerasa rugi kalau makan all you can eat dok sekarang. Ya rugi bayar 250.000 gitu makan cuma. Jadi saya nggak pernah mau diajak all you can eat sekarang. Makannya ke kafe-kafe biasa dan saya bayar nebeng. Gue ikut lu ya gitu. Soalnya cuma cicip cuma 2 sendok saya kasih deh. Berapa bayar? 150.000. Ya udah saya kasih 75.000 karena saya ngambil 2 sendok 3 sendok. Daripada saya dok, nggak habis juga jatuhnya kan. Paling saya pesan minuman, dan minuman pun nggak bisa soda kan, karena memang pertama saya nggak suka soda, terus dokter juga tidak menganjurkan untuk keseringan minum soda kan. Jadi yang kebetulan nggak suka soda, ya udah jadinya makan selalu nebeng. Jadi irit sih sebenarnya jatuhnya, irit banget kalau jajan-jajanan gitu posisinya. Tapi saya rakus. Saya termasuk orang yang rakus karena semua dimakan, minyak-minyak, goreng-goreng, keripik, apalah itu semuanya masuk. Ya yang manis-manis aja saya masukkan gitu, setingkat baklava aja, dodol apa saya masuk semuanya gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa menerima itu semua, tapi saya ngerasa itu alhamdulillah. Karena mungkin berkat semua masuk juga. Lab saya kemarin yang sebenarnya saya hindarin untuk cek lab, jujur dok, Suster Susan itu udah nyerewetin saya, cek lab gitu kan. Iya sus, nanti sibuk. Terus hampir 2 minggu sekali tuh nyerewetin saya, Bu nggak bisa Bu, ini udah lebih dari 7 bulan harus cek lab. Iya sus, padahal sebenarnya saya parno dok gitu, maksudnya saya belum siap, takutnya jelek kan hasil labnya gitu kan. Tapi akhirnya selama kurang lebih seminggu balik lagi metode self healing saya atau berdamai dengan diri saya pakai. Enggak, ayo Fitri gitu, yakin kamu sehat, orang nggak ada kerasa apa-apa gitu. Ayo kamu harus tahu, kalaupun misalkan ada sesuatu kan bisa ditangani lebih cepat gitu kan. Karena kan saya sempat chat dengan salah satu member juga, ada kan sampai pernah dirawat kan, beberapa lalu sempat ada yang dirawat kan karena labnya jelek. Nah itu karena ada masukan itu, ada cerita itu, jadi saya sedikit down. Nah saya harus ngebangkitin lagi nih diri saya sendiri gitu kan, maksudnya harus berdamai dan harus realize gitu kan. Udah selama seminggu sampai 10 hari saya ngobrol terus sama diri saya, ayo dong pede, ayo dong mau dong cek lab gitu. Udah akhirnya kemarin cek lab, wah kalau dokter Dita bilang, udah keren banget ini katanya, amazing hasilnya. Serius dok, serius katanya gitu, ini keren banget hasil labnya katanya gitu.
proteinnya bagus, albuminnya bagus, jantungnya bagus. Wih, keren banget ini, keren banget, kata dokter Dita ngomongnya gitu ke saya. Aduh, saya bilang udah tenang, bener ya dok ya, bener, ini keren banget ini katanya, luar biasa ibu, pertahanin terus, dia bilang gitu. Yaudah, mungkin berkat ya, balik lagi, mungkin berdamai sama diri, yakin, terus berdoa, berusaha gitu. Itu aja sih paling, kalau saya ngerasa dengan bariatrik ini new life banget lah. Saya punya alarm di diri saya. Sekarang saya punya, jadi saya pede kemanapun saya pede, makan apapun pede karena semua ada batasnya gitu. Kalau dulu kan nggak ada batasnya dok. Berkata saya bisa makan bakso 2 mangkok, 3 mangkok, it's okay. Sekarang mau lu kejar-kejaran sampai nangis pun nggak bisa. 2 sendok. Udah 2 sendok udah paling bagus itu 2 sendok. 3 sendok 1 menit kemudian jackpot. Pilih aja mau 2 sendok dinikmati atau 3 sendok 4 sendok tapi jackpot. Ya udah itu kan pilihan hidup pada akhirnya kan. Ya sudah gitu, bandel-bandel dikit iyalah dok, saya suka banget. Sering, bukan suka sih, lebih tepatnya sering bandel, makan mie, makan roti, makan yang manis-manis gitu. Karena saya masih pengen menikmati hidup ya. Minum boba gitu misalkan atau apa-apa masih suka, cuman ya itu berkurang gitu. Alhamdulillah berkurang dan BB saya juga stuck, lebih tepatnya stuck ya, nggak naik nggak turun gitu, stuck aja di angka segitu. Dan kemarin per hari kemarin 2 hari yang lalu udah konsul lagi ke dokter Dita, dok saya mau on diet lagi nih, udahlah main-mainnya gitu, saya menikmati hidupnya sudah. Sekarang saya mau on diet lagi, mau nurunin sampai 67, 65 lah kata dokter Dita, 65, 67 lah itu udah bagus bu katanya gitu. Ya udah, ya dok pasti saya menu makanan lagi. Mudah-mudahan istiqomah nih, mudah-mudahan fokus lagi bisa nurunin sampai 65, berharap sih 65 bisa sampai 65. Dok, pengennya 2 bulan ke depan bisa 65 lah. Ya, pesan saya cuma pengennya. Memang ini kan alat ya, jadi memang ibu harus yang paling mesti dipegang sih selain makan jenis makanannya. Tapi saya sih oke-oke aja kalau ibu makan segala, menikmati hidup. Saya kira itu penting buat kita ya, bahwa kita bisa menikmati hidup. Tapi mungkin yang paling penting ya itu jangan sampai muntah. Itu salah satu yang harus dipegang saya kira. Itu biar kalau ibu nanti ke depannya udah jadi muntah, itu bukan jadi suatu ukuran. Ya, jangan jadi ukuran. Kita berhenti kalau kita maksudnya jangan sampai kita makan sampai kita muntah. Tapi kita sudah berhenti dengan 2 sendok atau 3 sendok, kita udah berhenti dan itu dibawa terus seterusnya. Walaupun nanti terakhir mungkin belakangan akan ibu udah nggak muntah lagi, tapi tetap makannya tetap 2-3 sendok. Itu penting. Biasakan. Ya betul. Biasakan karena saya juga ngerasanya sebenarnya dengan muntah itu rugi. Betul. Karena kan badan saya butuh vitamin dok. Itu kalau dimuntahin itu kan muntah semua dok. Berarti saya harus ngulang lagi makan gitu kan. Saya tahu, tapi kan kadang-kadang ya itu ya, kadang-kadang kita manusia balik lagi gitu. Aduh suka serakah gitu kan, udah tahu batasnya segitu karena lagi nikmat dong dok gitu kan. Aduh gimana dong nih gitu. Ya udahlah coba sambil jalan-jalan gitu. Sambil jalan-jalan padahal dok, itu sambil jalan-jalan gitu ya. Makannya udah nggak sambil duduk, udah sambil jalan-jalan tetap aja nggak bisa, udah pasti dimuntahin, automatically dah itu udah kalau gitu. Nyeselnya ya setelah jackpot itu gitu, aduh keluar semua daging ayamnya gitu kan, aduh keluar semua sayurannya gitu. Ya udah enak sih di perut, tapi kan keluar semua apa yang kita makan kan dok gitu. Tapi sebenarnya ada membantu juga kalau saya makan yang jelek gitu dok, misalkan makan mie gitu. Biasanya sih merasa nggak nyesel kalau yang dikeluarinnya mie. Tapi kalau yang dikeluarinnya protein itu baru saya merasa nyesel banget. Tapi kalau yang dikeluarinnya mie apa roti gitu. Nah itu, tapi ini oh ya dok, saya mau tanya. Kalau saya makan roti itu kayak apa ya? Kayak bukan nggak ada batasnya. Dia kayak agak lebih banyak dibanding porsi nasi atau protein. Apa karena dia tepung ya dok? Jadi misalkan gini, kalau kalau makan mie 2 sendok misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan makan roti, misalkan let's say anggap donat lah dok ya, donat Dunkin Donat misalkan. Awal-awal kan memang masuk paling seperapat ya dok. Awal-awal. Sekarang itu udah bisa lebih dari setengah dok. Lebih dari setengah udah bisa masuk gitu.
saya pikir loh kok beda ya gitu. Ini dia bisa lebih banyak dibanding mie misalkan gitu, dibanding mie bakso gitu. Kenapa ya dok itu si roti itu bisa lebih banyak porsinya? Ini memang misteri ya, bagi saya juga nggak bisa saya jawab karena memang orang-orang tertentu ada yang begini kayak ibu nih, roti lebih gampang, tapi ada yang terbalik juga. Ya ada yang terbalik, roti nggak bisa tapi mie bisa. Itu jadi karena orang-orang tertentu dari orang ke orang itu beda-beda. Ya ada yang malah tuh kakak adik loh, ya kakak adik dua-duanya di bariatrik. Yang satu makannya roti tapi mie nggak bisa, yang satu bisanya mie tapi roti nggak bisa. Padahal dua-duanya adalah kakak adik dengan teknik operasi yang sama gitu. Oke, iya. Konsistensinya nggak tahu kenapa. Gitu. Nggak tahu kenapa ya dok ya. Iya saya juga aneh loh. Kalau makan mie 2 sendok ya oke lah, bisa sampai 3 sendok gitu ya. Tapi kenapa kalau roti kok saya ngerasanya dia lebih banyak gitu. Let's say misalkan sekarang kita bicara roti gandum aja ya dok ya. Roti gandum itu bisa lebih dari satu slice. Bisa 1,5 gitu. Apalagi kalau lagi lapar banget gitu, kalau misalkan lagi waktunya jam makan gitu, itu kan udah kosong banget ya perut, misalkan pagi-pagi nih jam 8 gitu. Makannya roti gandum. Itu bisa loh dok, dengan santai, dengan jalan-jalan bisa sampai 2 gitu loh. Tapi kalau nasi nggak bisa, ya udah 2 sendok protein gitu. Kalau misalkan milih protein sama nasi, nggak bisa makan sayur, nggak bisa masukin sayur. Walaupun itu hanya kuah dok, walaupun itu hanya kuahnya aja nggak bisa. Nah kalau misalkan mau tambah sayur, nasi dikurangin 1 sendok atau bahkan skip nasi, baru bisa protein sama sayur gitu. Nah kalau misalkan roti sama protein misalkan gitu ya dicocolin gitu. Nah si rotinya bisa dok sampai 2 slice gitu ya, dengan santai ya, dengan makan santai bisa sampai 2 slice gitu posisinya. Kenapa ya? Saya lupa mau nanya ke dokter, lupa ya. Mumpung inget ya nanya gitu. Apa memang ya genetik orang beda-beda kali gitu ya dok ya? Apa? Beda-beda. Nggak bisa diterangkan kenapa. Walaupun dikunyah halus misalnya nasinya atau mie-nya, tetapi kalau orang kadang-kadang nggak bisa makan tetap. Itu susah diterangkan ya. Gitu aja. Ya. Paling ya, itu ada. Ya ibu, apalagi mungkin ada kesan-pesan untuk ya teman-teman atau yang lain, mungkin pesan-pesan terakhir mungkin ada Pesan-pesan sih dari saya apa ya, kalau memang ada yang mau berniat untuk OP, untuk kesehatan, untuk new life atau apapun lah itu tagline-nya, pertama sih satu, tadi ibu bilang new coba life. Cari tahu dulu. Ibu bilang new life. Nah, bisa. Ya, new life. Bisa diterangkan mungkin new life. Kenapa new life? Ya karena saya ngerasa hidup saya berubah semuanya, dok. Apa ya? Pertama, pola pikir saya berubah dengan apa yang saya makan itu harus mengandung manfaat untuk diri saya gitu loh. Jadi sekarang gini, kalau saya mau makan junk food misalkan gitu ya, karena kan baunya, wanginya, atau apapun itu kan pasti menggoda, bohong kalau saya tidak tergiur dengan junk food gitu. Saya selalu ngomong sama diri saya, boleh kamu makan ini, tapi ingat, apa yang kamu makan sekarang itu porsinya sedikit. Kamu milih. Itu ya mungkin nggak tahu apa namanya, saya tuh selalu ngobrol gitu loh sama diri saya gitu loh dok. Jadi sekarang betul apa yang mau saya makan, saya pikirin. Saya diskusiin sama diri saya sendiri gitu loh. Jadi kalau dulu kan nggak ada kayak begitu dok, ya makan aja gitu loh, bodo amat gitu loh. Nah itu new life yang pertama, itu mengubah banget pola pikir saya dengan apa yang saya masukin ke dalam mulut itu sekarang harus benar-benar berguna gitu loh. Kalaupun emang mau nyobain, it's okay, tapi bukan dalam waktu yang everyday misalkan atau seminggu sekali, enggak gitu loh. Jadi pasti saya ngasih challenge, ngasih award ke diri saya, boleh lu makan apa aja, itu paling sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu dok. Itu menurut saya mengubah new life banget saya, yang dulunya saya tempat sampah, apapun dimakan gitu ya, apapun dimakan, nggak ada batasannya, nggak ada remnya, selama memang masih masukin gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, saya sekarang olahraga jadi lebih rutin, automatically gitu.
Karena mudah ya, lebih mudah. Ya itu lebih mudah banget, jalan juga lebih enak, nggak ngos-ngosan gitu. Terus yang kerasa juga kulit badan, kulit itu mungkin karena apa yang saya makan sedikit lebih sehat, jadi kulit juga mungkin lebih terlihat sehat ya, ngerasanya seperti itu gitu loh. Terus ya udah, new life saya itu jadi memang benar-benar mengubah banget deh gitu, mengubah banget keputusan. Maksudnya saya bisa mengatakan keputusan saya bulat untuk OP, untuk bariatrik itu nggak ada yang saya sesali sedikit pun. Bahkan saya ngerasa bersyukur gitu bahwa pilihan saat ini adalah ternyata paling tepat untuk saya gitu loh. Untuk saya paling tepat, dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain yang sudah melakukan juga menjadi pilihan yang tepat, dengan tentu menjaga pola hidup, karena ya itu balik lagi ya, apa yang kita makan sekarang harus berguna untuk diri kita sendiri karena porsinya sudah sangat jauh berkurang. Terus kalau ada yang tanya, banyak juga yang tanya ke saya yang DM, Mbak, kalau makannya sedikit apa nggak lemas? Mbak, kalau itu kan sedikit, apakah nggak jadi pucat atau gimana? Sejauh ini sih nggak ya, saya nggak ngerasa lemas, saya masih olahraga karena balik lagi, apa yang saya makan adalah makanan sehat sekarang gitu loh. Jadi mungkin itu berimbang gitu. Jadi nggak ada cerita lemes, nggak ada cerita pening, nggak ada cerita pusing, nggak ada. Darah saya kalau di tensi masih 120/70, 110/80. Saya masih donor darah. Dari habis bariatrik saya masih melakukan donor 3 kali. Dari after bariatrik saya masih donor darah. Beneran, masih donor darah 3 kali. Besok ini mau yang keempat nih, karena jadwalnya memang waktunya sudah 3 bulan untuk donor lagi. Jadi masih semua masih normal, bahkan mungkin lebih sehat, intinya itu sih. Bahkan lebih sehat karena mindsetnya berubah gitu, karena mindsetnya berubah. Terus di tubuh kita ada alarm, itu sih yang penting. Saya ngerasa bersyukurnya itu di tubuh saya sekarang ada alarmnya otomatis sendiri gitu. Jadi memang new life itu sering saya dengar, terutama waktu sejak dari saya belajar di India. Itu waktu ya pasien-pasien tuh istilah new life tuh selalu ngomong, saya sekarang hidupnya baru. Saya terima kasih kepada guru ya, ke dokter yang mengajari saya. Mereka selalu bilang terima kasih karena saya sekarang mendapat new life, katanya gitu. Jadi ibu bilang begitu, itu benar-benar jadi saya teringat lagi dengan istilah itu, new life. Ya, dan mungkin yang memang kita gila. Ya, dan yang mesti kita tekankan adalah bahwa kita selalu pantau ya, mulai dari vitamin, gizi, ibu kan selalu terpantau kan, ya kita selalu berusaha. Betul, sangat terpantau. Bahkan kalau bisa dikatakan suster-suster itu sangat cerewet. Dia setiap hari bertanya sama saya, apa kabar Bu hari ini? Saya selalu bercandain sama dia, aku baik-baik saja. Saya selalu jawabnya kayak gitu, dok, ya emang baik-baik aja, ya alhamdulillah gitu kan, emang baik. Saya bilang, kadang-kadang saya suka bosen, dokter suster ini rajin banget sih nge-WA saya nanya, Bu apa kabar hari ini? Ya udah saya bilang, aduh sus nggak salah chat ya, saya sempet chat gitu, sus nggak salah chat ya, saya bilang gitu. Loh enggak Bu, emang saya mau nanya ke ibu. Enggak, saya pikir mau ke pasien yang baru OP, saya bilang gitu. Karena baru kemarin suster tanya, saya kan udah jawab, saya baik-baik aja. Jadi semua terpantau dok, terima kasih banget dengan adanya grup, dengan adanya suster-suster, dokter-dokternya, dokter Dita, dokter Chandra gitu, yang selalu menyemangati untuk diet lagi gitu. Ayo targetnya masih ada gitu. Ya terima kasih lah, berguna banget. Kita mau selalu berjalan dengan pasien. Ya, kita dampingi terus. Iya. Ya, terima kasih, keren banget pokoknya, keren banget. Next setelah corona kayaknya kita harus ngadain gathering lagi nih, Dok. Yeah. Kita harus ngumpul-ngumpul lagi, terus ya itu paling pesan dari saya lagi, kalau sekarang masih ada pasien baru mungkin yang lagi berjuang untuk berusaha untuk makan, karena saya juga tahu awal-awal memang agak
agak sulit mungkin gitu ya, agak sulit. Saya nggak tahu dengan yang sleep, karena kan saya bukan sleep ya dok ya, saya kan mini bypass gitu. Mungkin yang saya rasain sih ringan kalau dalam diri saya gitu, nggak ada kendala, tidak ada rasa sakit. Rasa sakit waktu pertama memasukkan ayam atau misalkan daging itu kalau misalkan di 1 sampai 10, 4 lah, 4 apa 3 atau 4 lah gitu. Nah, itu bisa terselesaikan dengan bicara sama diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Kalau saya seperti itu dok, jadi saat saya mau tidur, saya selalu ngomong sama diri saya, terima kasih hari ini sudah bekerja sama, hari ini sudah sehat, hari ini kaki nggak pegel, hari ini perut juga nggak kerasa sakit, misalkan, terus jahitan juga baik-baik saja, semuanya saya terima kasih Firsty gitu. Ya pagi-pagi bangun tidur sambil ngaca, berterima kasih juga. Ayo hadapin hari ini, kita berjuang sama-sama, kita sehat sama-sama gitu. Saya emang membiasakan diri seperti itu, mau makan, diajak ngomong dulu sih makanannya gitu. Jadi sesuatu ya buat. Ya nanti kita harus bahas ini lebih lanjut. Iya. Ya karena itu ternyata berguna banget dok. Saya ngerasa saya bisa berdamai dengan daging ayam, saya bisa berdamai dengan daging sapi, sate kambing, sate ayam, masuk semua. Saya ngerasa dengan itu gitu loh. Dengan ayo perut, sambil saya elus-elus perut saya gitu. Ayo dong gitu. Jangan sakit gitu. Ya ternyata ya nggak sampai seminggu lah saya selalu berkomunikasi sama perut saya gitu. Bisa masuk sampai sekarang gitu. Cumi, udang, kepiting, semuanya masuk. Semua saya makan gitu. Oke Bu, kita berhenti nih, sudah mau 1 jam tanpa terasa. Ya, terima kasih dokter. Kita juga bisa terima kasih dokter. Belajar ya. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama dokter. Sehat selalu. Ya, sehat selalu dokter. Terima kasih atas OP-nya yang indah itu. Terima kasih setiap malam mau digangguin. Responnya selalu cepat dokter. Subuh-subuh pun pasti selalu dijawab sama dokter. Makasih ya dok, sehat selalu. Ya, salam untuk keluarga. Jungle.